Istiqomahkan sholat malamnya, sholat hajatnya, atau sholat tasbihnya, atau sholat taubatnya, sholat duhanya, silakan istiqomah. Atau mungkin dengan sedekahnya setiap hari Jumat, istiqomah. Baca Al-Qur'annya, istiqomah. Baca sholawatnya atau zikir kalimat thayyibah lainnya, istiqomah. Semuanya itu tidak lain adalah tanda kasih sayangnya Allah kepada orang-orang yang istiqomah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sarung Allah Subhanahu wa taala, siapa yang harus kita panuti dan contoh teladanan dalam melaksanakan syariat Islam? Tidak lain kecuali siapa? Baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang paling lengkap tentang ibadahnya, Masya Allah, tentang perjuangannya, Masya Allah, tentang sedekahnya, Masya Allah, dan amal-amal ibadah yang lainnya. Oleh karena itu, mari kita betul-betul sesuai dengan keimanan, ya, kemantapan iman kita dan ilmu kita, maka yuk kita fastablu khairat, bercontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Rasulullah sebagai contoh? Karena Nabi yang paling wa innaka la'ala khuluqin adim. Sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang agung. Sungguh engkau mempunyai akhlak yang agung nih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, untuk siapa contoh Rasulullah SAW? Untuk umatnya. Wabil khusus yang pertama yang ingin mencontoh, yang punya bekal pertama, imannya mantap, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dihadirkan mengerti, yang menyenangkan atau tidak merupakan ujian dan cobaan. Yang terpenting apa? Kita berlindung, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang modal utama untuk mengikuti Rasul adalah orang yang beriman, baik sangka kepada Allah. Hatinya selalu memuji, mengagukan Allah dengan zikir yang bermacam-macam, wabil khusus zikir hati. Hadirin Allah semua, ini yang pertama. Yang kedua siapa? Bagi siapa orang yang mampu mencontoh Rasul, yang yakin terhadap hari pembalasan. Semua amal perbuatan manusia, baik atau tidak baik, akan terbalas sedikit pun Allah tidak lengah. Yang baik akan dibalas kebaikannya dengan sebaik-baik balasan, dan yang tidak baik pun akan dibalas. Tepatnya di mana? Surga atau neraka. Itulah balasan Allah. Dan puncaknya hari pembalasan adalah bisa memandang kemuliaan, keindahan Sang Pencipta alam beserta isinya, Allah Subhanahu wa taala Dzul Jalali wal Ikram. Bapak-bapak, ibu Allah Subhanahu. Kemudian siapa lagi yang bisa mencontoh Rasul? Bekalnya apa? Modalnya apa? Banyak berzikir. Ingat kepada Allah, bermacam-macam zikir dalam Islam. Ada dengan zikir dengan membaca Al-Qur'annya, istiqomahkan. Ada dengan sholawatnya, istiqomahkan. Ada dengan doanya, perlindungannya, istiqomahkan. Dengan zikir Asmaul Husnanya, istiqomahkan. Silakan. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala. Tiga inilah modal utama untuk bisa mengikuti Rasul. Orang yang beriman kepada Allah, mengharap perjumpaan dengan Allah, kemudian orang yang yakin dengan pembalasan, sehingga yang dilakukan adalah yang baik-baik saja, menjauhi larangannya. Dan yang ketiga adalah banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita contoh? Di antaranya satu, kita tidak lepas setiap hari kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, kita harus pandai bersyukur, karena setiap hari kita nikmat Allah diberikan. Tidak ada lain kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang kedua apa?
Setiap hari kita akan didatangkan ujian dan cobaan. Bagaimana Rasulullah? Sabar. Hadirin kan Allah Subhanahu dengan kesabaran. Tanpa kesabaran kita tidak bisa untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kepada Allah bis-sabri dengan sabar dan dengan salat, dengan doa, dengan zikir, usaha ikhtiar. Bapak-bapak, Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup ini ada dua, hadirin Allah. Apakah kita termasuk orang yang taat patuh? Hanya dua pilihan. Taat patuh. Siapa yang taat patuh ya tentu dalam hal ini jaga iman. Terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan hidayah awal sampai akhir. Dan yang keempat apa? Kita menghadapi apa? Kita lihat yaitu apa? Banyak orang yang tidak taat patuh, orang yang ingkar, orang yang berserukan Allah, orang yang munafik, orang yang berbuat dosa dan dosa. Oleh karena itu harus kita jauhi 4 perkara inilah. Kita dalam hidup tidak lepas daripada pemberian nikmat, kita harus bersyukur. Yang kedua adalah kita akan diuji, berarti kita harus sabar, terus usaha ikhtiar. Dan yang ketiga, kita termasuk orang yang taat patuh, ya termasuk beruntung akan selamat. Dan yang keempat, ada orang yang ingkar, orang yang berserukan Allah, orang yang munafik, orang yang berbuat dosa, harus kita hindari. Semoga kita tergolong hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai mensyukuri nikmat, yang sabar menerima keputusan hukum Allah, dan kita selalu taat patuh dengan taat beragama, ikhlas beragama, dan kita menghindari langgarannya. Amin ya alamin.